Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kayaknya saya perlu jadi rocker ini. Alhamdulillah ibu-ibu pengajian Khairul Ummah yang insya Allah diberkahi oleh Allah semuanya. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan, nikmat kelapangan, nikmat kesempatan, nikmat kemauan untuk bisa hadir di Masjid Al-Hidayah Dagen ini. Semuanya sehat ibu-ibu? Alhamdulillah sehat semuanya ya kan? Ada yang batuk bu? Ada? Oh saya. Semoga yang lagi merasakan tidak sehat ya, Allah jadikan tidak sehatnya itu sebagai penggugur dosa. Jadi kalau sudah diberi janji Allah bahwa sakit itu bisa menggugurkan dosa, kira-kira kita bakalan renges nggak kalau dikasih sakit? Pengen ngeluh gak bu kalau dikasih sakit? Mau ngeluh juga? Sakit itu dihapus dosanya. Kalau sudah dihapus dosanya jenengan ngeluh. Ngapa pula dihapus sekarang? Gitu. Harusnya ketika diberi sakit kita bersyukur. Alhamdulillah. Udah di dunia dihapus dosanya. Gitu. Jadi mulai sekarang bu, begitu ada nah gitu ya, contoh itu kita bersyukur. Lagi berdiri diem-diem tiba-tiba aja kepleset, ya tetap bersyukur ya. Pokoknya apapun keadaannya tetap syukur. Kita nggak tahu kebaikan apa yang ada di dalam sakit itu atau di dalam musibah itu, kita sama sekali nggak tahu. Sebagai manusia kita tahunya kita sedih aja. Wah dapat bencana, wah dapat musibah, sedih. Tapi aslinya kata Allah, di balik kesulitan itu ada kemudahan. Di balik musibah itu ada kenikmatan sebenarnya. Maka sekarang kita yakinnya Allah aja deh. Kalau sudah Allah janjinya kayak gitu, maka pasti seperti itu. Kalau sudah punya keyakinan kayak gitu, insya Allah gak ada lagi yang mengeluh. Karena isinya cuma syukur. Apapun kondisinya syukur. Ingat kemarin kita ngajinya tentang apa? Wes ini yang 35. Udah berapa bulan kita gak ketemu? 2 kali selapan. Hah? 3. Oh ini bukan selapanan mbak ya? Selapanan? Oh jadi udah 3 minggu. Terakhir yang saya ngisi di rumah Ibu Sinten? Nah itu? Udah 1 selapan itu. Punjul Siti lah ya. Kangen pura bu? Saya juga kangen. Ngarep-ngarep ya Allah kapan lagi ya dikasih waktu, dikasih kesempatan ngisi di Khairul Ummah. Alhamdulillah kesempatannya datang. Baik, kalau kita sudah pandai untuk bersyukur, maka jangan pernah lupa untuk bersolawat atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya di akhir zaman nanti. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah,
Pada kesempatan kali ini, kalau ada yang membaca temanya, ini nggak perlu perkenalan lagi kan ya? Udah hafal tuh ya, udah kenal ya. Jadi saya langsung gas aja. Oke? Saya ngambil tema tentang masuk surga sekeluarga. Ada yang tidak mau? Oh mau, alhamdulillah. Siapa yang mau masuk surganya bareng-bareng sama keluarganya? Semuanya mau. Saya juga mau. Iya, semuanya mau. Kalau bisa suami, anak, menantu, putu ya. Kalau bisa yo bapak ibunya, nek iso yo kakek neneknya, yo iso nek yo tanggane bareng lah yo rapopo sih. Yo, pengennya semua masuk surga ya. Jadi saya ngambil temanya hari ini, kita semuanya kalau bisa masuk surga sekeluarga. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada yang sudah mengikuti atau yang sudah tahu kasus penusukan santri di Prawiro Taman? Ada yang tahu? Belum tahu Bu? Belum sampai sini beritanya? Aku ada tenan kok urung tekan ki piye? Oh, sepuh-sepuh yo mboten urusan nek karo barang kaya ngono. Nggih. Wis fokusnya udah tinggal ibadah. Orang mikir karo berita nang jowo kae kaya ngopo, terserahlah dunia itu. Arek jungkir balik ya kono. Sing penting aku ngibadah. Ning ini Bu. Kalau yang beritanya nang pondok, anak remaja dikeroyok 11 orang, wis paham belum? Nek mau kaya kan Prawiro Taman ya. Saiki nang pondok cedak ora Bu? Saiki nang pondok. Udah lebih dekat ya. Satu anak dikeroyok 11 orang. Begitu sudah menunjukkan tanda-tanda arek mati, kuwi dicekoki karo narkoboy. Ditutupi selimut, ditinggal di situ telung dino. Telung dino dicek. Wis ora ono napase, baru lapor ke polisi. Tahu yang melakukannya siapa? Anak usia 16 tahun. Itu otaknya yang ngajakin untuk keroyok. Prihatin gak Bu? Hari ini kejadian itu nang Prawiro Taman, nang pondok. Nek kita menutup mata, ora peduli karo kiri kanan, iso jadi sesok ono nang ringin harjo. Na'udzubillah min dzalik. Betul, kita berlindung kepada Allah supaya dijauhkan dari hal-hal yang demikian. Tapi Bu, kata Hamka, kejahatan itu sakjane ora banyak. Yang bikin dia terlihat banyak karena diamnya orang-orang baik. Maksiat itu aslinya ki ming sithik. Ning karena kita diam, maka dia jadi meraja lela, ibarat jamur yang tumbuh di musim penghujan. Itu kalau kita diam. Lah terus apa hubungannya dengan masuk surga sak keluarga? Ibu-ibu tadi yang saya cerita itu kasusnya menimpa anak santri yang di Prawiro Taman. Kuiki santri usia di bawah 20-an. Yang tadi juga yang pondok kuyo di bawah umur, masih anak-anak. Kira-kira yang di Prawiro Taman itu
Kasusnya dia itu berdua apa bertiga makan sate di Prawiro Taman, datang segerombolan debt collector dalam keadaan mabuk. Langsung teriak, itu dia. Langsung dilempari pakai pisau. Temennya kena kakinya, yang satunya kena di perut, ditikam. Ya, ini perhatikan baik-baik. Kemaksiatan, kejahatan seperti ini hari ini terjadi menimpa pada anak orang lain. Kira-kira anak ini tadi ada ibunya enggak? Ada ya, bapaknya Yono. Dia adalah anak dari seorang ibu. Kita hari ini masih dengarnya punya anak orang yang kena. Tidak menutup kemungkinan jika kita tetap diam, merasa tidak punya hubungan atau merasa nggak perlu dengan mereka, dengan menyuarakan kebaikan, maka tidak menutup kemungkinan besok akan menimpa anak cucu kita. Ya, dulu nggak kebayang sama sekali kotak seperti ini bakalan hadir di Dagen. Bener nggak Bu? Nggak kebayang. Dulu itu ini barang mahal banget, barang paling berharga sekali. Saiki, wis nangan dina ada bayi aja bisa pegang. Kita nggak pernah terbayangkan hal-hal seperti ini akan muncul sekarang ini. Tapi ya sekarang kita udah mulai akrab. Begitu juga dengan maksiat. Kita terhadap anak-anak kita saat ini, ya, kejadian-kejadian kejahatan maksiat itu sudah mulai merambah ke anak-anak. Ada kasusnya anak TK Bu melakukan pelecehan seksual terhadap temannya sesama anak TK. Anak TK Bu 5 tahun. Ya, 5 tahun. Pelakunya bukan orang dewasa tapi anak TK. Coba bayangkan. Ya. Kalau kita sebagai orang tua diam, ya, merasa enggak apa-apa, anak-anakku biasa aja. Kita enggak tahu lingkungan pergaulan dia di luar. Sementara kita di rumah merasa aman-aman saja. Tidak pernah kita bertanya, gimana kamu? Apa kabarmu di sekolah? Pekerjaan sekolahmu bagaimana? Kamu bisa nggak ngikutin pelajaran di kelas? Kita nggak pernah bertanya seperti itu. Kita biarkan dia tumbuh semampunya dia tumbuh. Dan kita sudah merasa aman dengan rajin datang ngaji. Terus kemana-mana ada pengajian kita datangi. Ini nggak pernah tahu anak cucu kita seperti apa. Hati-hati ibu-ibu. Suatu saat kelak tidak lagi orang lain yang punya anak yang akan kita dengar beritanya. Bisa jadi itu anak kita sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Saya cerita yang tentang pundong tadi. Waktu saya ngisi pengajian di Trirenggo, saya pikir ini beritanya mungkin orang jauh. Ternyata di samping saya itu duduk tetangganya. Itu benar-benar membuat saya menjadi semakin yakin. Gak menutup kemungkinan ketika kita merasa aman dengan diri kita, sementara anak-anak kita biarkan tumbuh begitu saja tanpa ada upaya menyelamatkan atau mencegah. Ya. Kenapa anak-anak ini bisa melakukan kejahatan atau kemaksiatan seperti itu? Salah siapa kira-kira? Ada yang tahu? Aku ini salah mbahne kok. Mbahne iki apa-apa nek diminta ya teko oh kadang malah marahi kok. Mbahne kuwi lho. Makanya iki bapaknya kuwi terlalu manja soalnya. Aku ki nek arek seneni kae mesti nanti diseneni balik karo bapake.
Kira-kira ketika anak-anak ini melakukan kemaksiatan, siapa yang salah, Bu? Kayak sekolahnya, Bu. Yang pasti sekolah, udah tak sekolah kan di sekolah Islam loh, Bu. Orang ngerti aku juga itu gurunya nek nang sekolahan ki lek ngajari apa aku ya ora ngerti. Kok iso anakku koyo ngono kae? Oh, kayak iki tanggane. Itu gara-gara dia tuh gaul karo anak sing kae kuwi lho. Oh, pancen bapaknya juga koyo ngono kae, makanya anaknya yo tiru-tiru lek terus anakku yo main karo anake. Jadinya yo terpengaruh. Ora tahu kita bilangnya ku iki karena aku yang kurang perhatian. Ora ono. Ibu-ibu ora tahu salah. Ya ora. Wong ember taruh di jalan kita nabrak aja itu ember yang salah. Ya iki sapa sing taruh nang kene? Ning nek orang yang nabrak, ku iki matane nang endi? Ya ora lihat ember sak gede itu. Itu kekuatannya ibu. Semuanya ibu-ibu adalah benar. Yang salah orang lain. Nek kucing lewat iso disalahke ya kucing yang salah. Dalam hal mendidik anak, dalam hal menjaga anak keturunan kita, ya, Nabi itu udah bilang. Nabi udah menegaskan kulukum ya. Sebentar. Kullu mauludin yuladu alal amben ngono. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak yang dilahirkan itu lahir dalam keadaan fitrah atau suci. Maka ketika ini lanjutan hadis itu, ketika anaknya itu menjadi majusi, menjadi Nasrani, menjadi kafir, Yahudi, maka itu adalah kesalahan dari orang tua. Orang tuanya lah yang membentuk dia menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, dan menjadi majusi. Kalau kita aplikasikan ke sekarang, orang tuanya lah yang membuat dia menjadi penjudi, pemabuk, yang lainnya. Karena apa? Kembali semua anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Jadi ketika dia melakukan sebuah kesalahan, dia melakukan kejahatan, kemaksiatan, maka itu peran paling utama ada di dalam keluarga. Ibu-ibu saat ini bantu lagi darurat miras. Ya, saya kemarin malam itu baru ngikutin kegiatan di Kelurahan Sabdodadi. Pertemuan antara warga dengan aparat, khususnya Satpol PP dan Polsek. Di situ dibahas bagaimana kita akan bersama-sama mengatasi peredaran miras yang mulai merebak kembali. Kemarin-kemarin sempat meredup, ning saiki sudah diberikan izin jualan secara legal. Jenengan arek protes koyo ngopo coba? Wis ra iso protes Bu saiki. Wong mereka jualannya legal, ono izinnya. Ya, ada izinnya. Kita mau protes itu udah gak bisa. Dan itu izinnya tuh dari atas. Ya, saya ini mau bikin nomor izin jualan miras itu cukup dari HP Bu, nggak usah repot-repot kemana-mana, lewat HP langsung dapet NIB-nya. Jadi tadi malam itu saya sampai memang gemes banget Bu dengernya tuh ya, bahwa kalau di daerah Trirenggo itu sampai dukuhnya itu ngajak gelut. Saking judeknya gitu loh.
Karena apa? Sudah ngelapor ke kepolisian. Terus orangnya tuh ya dibawa ke sana. Ning esok pagi iki wis ngopi nang omah. Jenengan arek ngelawannya piye, Bu? Coba bayangkan beratnya tantangan anak-anak kita untuk hidup di zaman sekarang ini. Dia dengan teman-temannya bergaul ya, jenengan tidak memperhatikan pendidikan dia, tidak ngecek keseharian dia gaul dengan siapa jenengan gak ngerti, ya. Tiba-tiba saja dia sudah menjadi seorang peminum. Kebayang nggak? Ngeri nggak, Bu? Lah terus keinginan kita untuk bisa masuk surga bareng ki kepiye? Ya. Nek sudah kayak gitu, anak kita beda jalan dengan kita. Jenengan ahli masjid, dia ahli ngisep, ahli mabuk, lah apa gimana? Maka jangan pernah berpikir yang namanya pendidikan anak itu dimulai ketika dia udah gede. Enggak. Dari ini yang masih cilik, bahkan lebih kecil lagi dari ini. Itu sudah harus diajari. Lah mbak, kowe iki piye to aku iki wis ra duwe anak. Wis gede-gede kabeh kok. Aku wis ora urus karo anak-anak. Terus saiki ne arek diomeli ya mereka balik ngomeli aku. Mbah, kan ana putune to. Nek anaknya wis ra iso, putune dijaga. Minimal jenengan ikut menjaga putu itu ya termasuk keluarga kita yang terdekat loh. Nek ibunya ra iso ngomong, jenengan bantu. Bantunya gimana ngarah ke ibunya. Apalagi ibu-ibu kalau generasi baru ya, generasi ibu-ibu yang dari generasi milenial atau generasi X opo meneh kuwi mbak ulah. Wes nanti kita kapan-kapan belajar itu generasi lah ya. Saiki yang penting denger wae sik. Ibu-ibu generasi X generasi milenial itu adalah ibu-ibu dengan kemampuan menata hatinya itu kecil, gampang goyah, labil, baperan. Makanya nek mertuane ngomong sithik tersinggung. Terus apa kalau udah tersinggung? Ora wani karo mertuane, wanine karo HP ceritain mertua aku hari ini ki jan. Nek iso ada yang sampai gini, bisa nggak sih tukar tambah mertua? Memang nggak ngomel depan mertuane, ini nang kene. Sak dunia ngerti. Netizen terus cari tahu mertuane sing endi to. Nah, jenengan merasa amanan kene mau tetanggaku udah ape-ape enggak, jenengan lagi dicari karo netizen Indonesia. Karena dikenal sebagai mertua yang tidak asik. Anakku kok dikasih karo sambel, itu diceritakan se-Indonesia paham. Jadi jangan pernah merasa aman kita itu. Saat ini anak-anak kita tuh gaulnya itu untuk interaksi langsung itu memang sedikit. Tapi interaksi di sini ini luar biasa nih. Nek jenengan gak tahu, kurang ngerti kalau koyo ngono kae. Hati-hati. Ya, saya bilang hati-hati. Makanya sedikit banyak tetap aja kita harus jadi simba-simba yang gaul. Jangan menyerah dengan keadaan. Aku gini ra iso ngeliatin. Ra iso ngeliat, sing penting di sininya paham. Dia ngomong apa kita tahu. Jangan udah nggak bisa lihat HP, dia ngomong apa juga kita nggak ngerti, makin jadi dia pusing. Maka saya terus terang aja, kalau saya itu selalu kepengen supaya yang namanya simba-simba mau apa ngono kuwi harus tetap update.
Wes lah. Saiki yo update labil itu harus dipelajari itu. Engko nek menantunya bilang wah labil banget, wis langsung ngerti. Oh, kowe iki ngomongi wong tua kok labil. Minimal paham kita tuh. Ya. Jangan sampai bener-bener nggak tahu. Dikacangin nanti sama anaknya. Maka sekali lagi ketika kita punya keinginan masuk surga bersama anak-anak kita dan kita tahu bahwa sebenarnya ketika mereka melakukan kesalahan atau kemaksiatan itu sesungguhnya itu adalah kesalahan kita sebagai orang tua. Ya. Tadi ya hadisnya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Coba bareng-bareng yuk. Ini dihafal biar nanti untuk urusan aku mau masuk surga bareng anak-anakku ini nih dapat nih. Kullu mauludin kullu mauludin yuladu alal fitrah kullu mauludin yuladu alal fitrah yuladu alal fitrah satu baris ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak yang dilahirkan dalam keadaan suci, fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikan dia bermaksiat. Nah, jadi tanggung jawab itu sebenarnya ada di pundak siapa? Tanggung jawab untuk mendidik anak-anak. Yang pasti itu ada pada orang tua. Maka orang tua jangan pernah berlepas tangan dalam hal pendidikan anak. Kalau anaknya udah gede gimana Bu? Kalau anaknya udah gede jenengan perbanyak doa, jadilah teladan. Ya, jadi teladan. Wes, pancen anak yang udah dewasa nggak bisa lagi kita perbanyak di mulut ya, ngomongin kowe iki ora koyo ngene ora koyo enggak bisa udah. Maka disikap. Bagaimana kita menjadi orang tua yang bisa menjadi teladan pada anak. Jaga lidah kita ya, jaga sikap kita, jaga sholat kita, jaga ngaji kita, tetap perhatikan anak ya. Sehingga anak itu melihat bahwa kita benar-benar nek bicara masalah kebenaran, ibu memang saya percaya. Jangan sampai ketika kita ngomong atau kita misalnya kita ingatkan, walah kowe dhewe ora. Ya. Gayane sak sendirinya yo ora iso kaya ngono wae kalau banyak ngomong. Ya. Jadi kalau memang anak kita sudah dewasa, maka kita bisanya dengan perbuatan menjadi teladan. Oke? Ini saya benar-benar saya harus menyampaikan tentang hal ini karena cukup prihatin sayanya tuh. Prihatin sekali. Anak-anak yang ketika dari kecil sehingga besarnya itu selalu diisi dengan pendidikan agama paling enggak, itu alhamdulillah itu bisa langsung memilah-milah siapa yang harus jadi temannya. Mereka yang tidak pernah diajarkan seperti itu akhirnya labil, nyari teman asal yang penting orang mau berteman dengan dia. Pemabuk datang ya udah wong pemabuknya lebih baik dengan dia. Ibu hati-hati sekarang bahkan anak-anak laki-laki juga bisa menjadi mangsa. Ya, sudah pernah dengar
kasus pondok pesantren yang anak laki-lakinya semuanya disodomi? Pernah dengar? Baru-baru ini viral nih. Semua yang ada di situ sudah jadi korban disodomi sama siapa? Pimpinannya. Dan yang lebih parah, pimpinannya ngajari ke anak-anak ini untuk apa? Mencari korban yang lain. Dengan alasan itu diperbolehkan karena kita bisa bahagia. Sampai-sampai yang jadi korban di situ ada yang gak suka sama perempuan. Jenengan tahu bagaimana orang-orang model kayak gini cari mangsa? Dia akan bersikap sangat baik terhadap anak-anak kita. Anak-anak kita yang generasi sekarang, generasi labil itu, ketika ada yang lebih baik dari emaknya di rumah yang suka ngomel, jelas mudah terpengaruh. Akhirnya apa? Dekat. Anak-anak kita butuh disapa, Bu. Kebanyakan yang jadi korban itu adalah mereka yang tidak pernah disapa atau diajak bicara sama orang tuanya. Remeh ya? Remeh banget. Hanya karena gak pernah diajak ngobrol. Sekalinya diajak ngobrol sama pedofil, langsung kena. Dan kalau sudah sampai kena seperti itu, Bu, penyakitnya susah dihilang, susah disembuhkan. Na'udzubillah min dzalik. Kita betul-betul harus banyak doa, minta pada Allah agar dijauhkan anak cucu kita dari kejahatan makhluknya. Ya, gak kelihatan, Bu, orang jahat sekarang gak kelihatan. Semua tampilannya bagus. Tampilannya bagus. Pondok pesantren kurang bagus apa coba? Ya kan? Tapi ya ternyata anak kita jadi korban. Anak-anak umur berapa, Bu? Ya belasan. Dikerjain sama orang dewasa. Orang dewasanya nyuruh kamu cari lagi yang lain. Coba bayangkan. Mereka dulu tuh cuma 1-2 biji, Bu. Tapi karena kita diem, kita nggak tahu, akhirnya sekarang udah berkembang biak. Banyak sekarang. Nanti ada itu ciri-cirinya mereka yang sudah kena kayak gitu tuh ada ciri-cirinya. Ya. Nah, sekarang kembali, ketika kita tidak bisa menjaga anak cucu kita, maka mimpi kita untuk bisa masuk surga bersama mereka kira-kira bisa jadi kenyataan enggak? Syaratnya, Bu, ternyata cuma satu untuk bisa masuk surga bareng keluarga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Tur ayat 21. Di situ Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imrin bima kasaba rahin. Itu Allah bilang, orang-orang yang beriman dan anak cucunya mengikuti mereka dalam keimanan, kami akan kumpulkan anak cucunya itu dengan mereka di dalam surga. Jadi syaratnya apa, Bu? Biar bisa kumpul? Beriman. Syaratnya cuma itu, beriman. Kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Gampang, Bu, syaratnya cuma satu, iman. Lah terus pertanyaannya, orang beriman tuh kayak apa? Ya ta? Lah aku ki sakjane ki wis iman kok urung. Nyatanya aku yo rajin sholat, aku yo rajin ngaji. Kuwi iki wis termasuk iman kok urung. Ibu, tadi dibilang ya,
orang yang beriman diikuti oleh anak cucunya dalam keimanan. Artinya yang beriman tidak hanya orang tua, tapi juga anak cucu. Jadi anak cucunya itu ngikutin keimanan orang tuanya. Lah kalau orang tuanya tok yang beriman, anak cucunya tidak, kira-kira bisa dikumpulkan nggak? Tidak. Nah, sekarang tadi pertanyaannya, ciri-cirinya orang beriman sing koyo ngopo? Ya toh? Supaya nanti kita bisa evaluasi diri. Oh, aku ki wis termasuk orang iman apa urung? Ada 10 tandanya. Tanda orang beriman. Itu akan kita pelajari nanti setelah azan berikut ini. Oke. Gak apa-apa ya Bu? Karena sudah mulai terdengar azan. Baik. Kita break dulu. Mudah-mudahan nanti setelah Isya kita bisa lanjut kembali untuk mencari tahu kira-kira 10 tanda orang beriman ini apa saja. Sehingga kita bisa mengoreksi diri sendiri untuk apa? Nanti ngajak anak cucu juga untuk bisa beriman. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Aku lupa lihat astaghfirullahaladzim wa astaghfirullahaladzim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.